Oke, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media yang sudah bergabung di sesi post-match presscon di sesi melalui virtual Zoom meeting, dan bersama kita sama-sama sudah menyaksikan pertandingan antara PSM Makassar berhadapan Barito Putra di mana skor akhir 0-2 untuk kemenangan Barito Putra. Di sesi pertama ini kami sudah bersama tim dari PSM Makassar. Bersama saya ada Coach Bilo dan juga salah satu pemain dari PSM, Zulkifli Syukur, dan juga Mas Roy sebagai penerjemah. Langsung saja kita akan berbincang atau membuka sesi post-match kali ini kepada Coach Milo. Coach Milo, how do you think about the game? I think the first half. The microphone. I think the first half we have more than them, but unfortunately we didn't score goal. And second half they scored the goal, really good goal by heading. And when we have behind 8 players, we didn't take track our men. Second goal is same. We did cover each other, and that's the why they scored the 2 goals. They get extra fitness, extra power, and decided the game. Despite we are throwing everything attack, we cannot score any goal. But I think the first half, if we just put the ball in target, but that was very shaky. They make few mistakes, but unfortunately, it's football. We have to rise up after this game and have to fix some things and get better in the next game. Ya, di babak pertama saya kira katanya kita mempunyai peluang yang lebih banyak dari mereka, namun kita tidak mencetak gol tersebut, dan setelah itu mereka mencetak gol yang cukup cantik, cukup bagus katanya, dan kita tidak tracking header mereka mengumpan dari sisi kanannya kita, dan kita tidak track, tidak ikuti, dan katanya dan kita tidak mengcover masing-masing temannya kita, dan mereka mendapatkan energi yang lebih besar setelah itu dan mereka mencetak gol kedua. Namun hal-hal seperti ini yang terjadi di pertandingan, sayangnya kita katanya harus menelan kekalahan ini dan kita harus bangkit dari situasi seperti ini. Oke, kita juga akan membuka dengan meminta statement dari Zulkifli Syukur. Mas Zul, Bang Zul, bagaimana Anda melihat permainan tadi begitu sengit, namun PSM akhirnya harus mengakui keunggulan Barito di pertandingan tadi? Ya, seperti yang kita lihat di babak pertama tadi, kita hampir menutup segala ruang yang pemain-pemain Barito ciptakan, dan di babak kedua kami kehilangan fokus di menit-menit awal sehingga mereka bisa menciptakan gol pertama, dan itu yang membuyarkan konsentrasi kita, dan akhirnya tercipta lagi gol kedua. Oke, kita akan undang teman-teman media. Silakan jika ingin Anda bertanya, tuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Pertanyaan sudah masuk dari zaki@fajar.co.id untuk Coach Milo. Pemain PSM tampil kurang greget dan baru bereaksi setelah tertinggal 0-2. Apa yang terjadi dengan pemain? Apakah ada efek kelelahan atau terlena dengan menempati posisi 3 besar? Maybe you are right, and we play in 4 days. In 4 days, we have played 2 games in 3 o'clock, and even we have second half dominate. But how to say, it's not fetish. It's just we today unlucky. Opponents not allowing too much space. They're defending well, and it was like chess match. Who make one mistake is finish. It's everyone game is like this. That's football, and you have to rise up. And we cannot say this. Alasan is fatigue. They are saying a lot. They are saying the tired. But just is football. When you make the mistakes, sometimes even we have good position, but they make really good crosses and good timing. 2 goals. It's our mistakes, and in football you cannot make these mistakes. And then you get good penalty. Ya, kita memainkan 2 pertandingan dalam 4 hari katanya, dan kita juga
memainkan pertandingan tersebut di jam 3. Kita tidak bisa bilang, katanya, saya tidak bisa bilang bahwa ini kelelahan, namun inilah yang terjadi dalam sepak bola. Katanya kadang-kadang kita juga kurang beruntung, dan mereka meskipun di babak kedua kita mendominasi, mereka bertahan dengan baik. Mereka mencetak katanya gol yang cukup bagus. Katanya harusnya kita mengikuti orang ini, dan pertandingan seperti ini seperti pertandingan catur katanya. Satu kesalahan kita bisa selesai. Dan meskipun kita sudah mengambil katanya posisi yang bagus dan juga katanya organisasi yang bagus, kalau memang lawan memang betul-betul bagus, kita harus akui. Okay, the second question. PSM akhirnya gagal mencetak gol pada pekan kelima, tapi masih belum menorehkan clean sheet. Bagaimana coach menanggapi dua hal negatif ini? PSM gagal menciptakan gol di pekan kelima dan sejauh ini masih belum menorehkan clean sheet. Bagaimana coach menanggapi dua hal ini? Correct. We didn't score, but we have a few opportunities, especially for half. We have 1, 2, 3, about 4 chances. We didn't score, but I like this. I like chess. In this game, who makes first mistake is finished. And after we start to be difficult, we have to when one go down, we change. We play more attacking. We more open the space. We cannot defend 1-0 and keep the clean sheet. We did this game. No? It's football. That's why it's very important to score and try to keep good positions. But we are like to, I think, the lost concentration. This very important moment, and that's deciding in football. We cannot lose focus. Ya, memang kita tidak cetak katanya, namun saya bisa bilang bahwa kita membuat beberapa peluang yang sangat bagus. Dan inilah sepak bola katanya. Sepak bola itu seperti permainan catur. Satu kesalahan katanya kita biarkan, kita selesai. Dan setelah kesalahan tersebut kita mengambil resiko dengan hal-hal yang kita lakukan. Namun dalam sepak bola katanya ini penting untuk kita mencetak duluan. Oke, kita masuk ke dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan berikutnya masih untuk Coach Milo. Coach, apakah PSM akan melakukan rotasi pemain inti pada laga selanjutnya setelah kekalahan ini? We don't have much choice because we have all players the same. You know, it's not about rotation. We have the player who have the continuity to play, who have match fitness. It's not about freshness. We today need a lost game about freshness. We just lost because we didn't score and opponent score from one game and finish. You know, that's why. If that means it's no panic, nothing. It's football, man. You have to sometimes to lose to raise up, and we have to give them a thumbs up for their defending skill, and they are like fighting for the battle. But me too, same. They are cautious, but as I say, who make the first mistake is was finish game. Ya, katanya ya memang pertandingan tadi itu bukan masalah kelelahan atau kebugaran. Saya kira kita cukup bugar. Saya kira itu faktor tidak beruntungnya kita dan mereka cetak duluan. Katanya, saya kira kalau kita memanfaatkan peluang-peluang bagus kita katanya di babak pertama, jalannya pertandingan harusnya berbeda. Dan kadang-kadang inilah sepak bola. Kadang kita harus kalah untuk bangkit kembali lebih kuat. Oke, pertanyaan terakhir untuk Bang Zulkifli. Bang, bermain menyambung tadi pernyataan dari coach, bermain di jadwal yang padat, apakah ini mempengaruhi Abang dan teman-teman pemain, Bang? Bermain di jadwal yang mepet, padat, apakah ini faktor yang mempengaruhi permainan Abang dan teman-teman? Ya, kita juga tidak bisa beralasan dengan kalahnya kita tidak beralasan dengan mepetnya jadwal karena Barito pun bermain di hari yang sama. Saya pikir ini bukan sebuah masalah dan mungkin bisa dikata kami kurang beruntung untuk hari ini dan kami akan mencoba bangkit lagi di pertandingan selanjutnya. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada mau ditambahkan lagi Mas Roy dari coach? Do you want to say something? Oh, oke.
Saya rasa cukup untuk sesi bersama PSM Makassar. Thank you Coach Milo, terima kasih Bang Zul dan juga Mas Roy. Semoga di pertandingan berikutnya PSM bisa meraih hasil yang lebih baik lagi. Good luck for the next game, Coach. Thank you. Oke, kita akan mulai. Bentar. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali selamat sore. Anda masih bergabung di sesi Postmatch Press Conference bersama tim Barito kali ini, di mana Barito akhirnya meraih kemenangan yang sangat positif melawan PSM Makassar 0-2. Langsung saja kita akan membuka sesi ini bersama Coach Janur. Coach, bagaimana tanggapan Anda setelah akhirnya Barito melalui perjuangan yang sangat luar biasa mampu meraih 3 poin pada pertandingan sore hari ini, Coach? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya kami mengajak seluruh pemain dan ofisial untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam hari ini kita bisa memetik 3 poin dari satu penampilan yang boleh dikatakan lebih baik dari penampilan sebelumnya. Kami hari ini mengawali dengan baik dan akhirnya juga bisa menang dengan skor 2-0. Saya apresiasi kinerja pemain hari ini, cukup disiplin, cukup punya tekad, punya keinginan untuk menang, dan itu yang bisa memenangkan kami dari pertandingan pada hari ini. Oke, bersama kami juga di sebelah kiri sudah ada salah satu pemain Barito yaitu Muhammad Raffi. Dan Raffi, bagaimana Raffi, kita lihat perjuangan para pemain Barito di pertandingan ini sangat luar biasa, akhirnya mampu meraih hasil positif. Dari sisi pemain Raffi, bagaimana Raffi melihat ini dan bagaimana rasanya mampu meraih 3 poin perdana di Liga musim ini? Alhamdulillah kami bisa memenangi pertandingan sore hari ini. Insya Allah ini semua awal yang baik untuk kedepannya, untuk pertandingan kedepannya, untuk selama liga kompetisi ini. Saya mewakili teman-teman, kita sebelumnya juga kita sudah mempunyai seperti kayak feeling yang bagus untuk pertandingan sore hari ini. Kita punya winning mentality, dan itu aja sih sebetulnya yang kita kenapa bisa memenangkan pertandingan sore hari itu. Oke, teman-teman media, silakan jika Anda ingin memberikan pertanyaan silakan tulis di kolom chat, dan nampaknya sudah ada yang masuk di sesi tanya jawab kali ini. Untuk Coach Janur, Coach, di pertanyaan pertama dari Rizky Jawapos. Untuk Coach Janur, selamat atas kemenangan perdananya. Yang pertama pertanyaannya, tim bisa meredam agresivitas PSM yang sebelumnya cukup tajam dengan selalu mencetak gol. Dan kali ini PSM tidak mampu mencetakkan gol di laga ini, Coach. Ya, sekali lagi kuncinya adalah tadi kita punya tekad keinginan untuk menang, dan mereka mengaplikasikannya di lapangan cukup, boleh dikatakan cukup baik lah. Mereka mau bertahan dengan disiplin, kemudian mereka juga mau keluar menyerang dengan open play yang sudah kita rencanakan di latihan. Jadi saya pikir Rakik juga sudah betul-betul punya tekad, karena dia memang sudah 4 pertandingan baru cetak 1 gol, sementara dia pernah menjandang sebagai pencetak gol terbanyak di liga. Jadi artinya dia juga cukup termotivasi pada pertandingan hari ini. Oke, Coach, pertanyaan berikutnya. Di laga ini Barito tidak memainkan pemain seperti Rizky Pora dan juga Casio. Apa yang terjadi, Coach? Ya, kedua pemain ini adalah pemain kunci kami, punya kelebihan dibandingkan pemain-pemain yang muda kami. Ya, tapi sampai saat ini Casio masih belum pulih 100% dari cederanya, masih memerlukan waktu. Sementara Pora juga kemarin mengalami cedera sehingga ditarik, dan sampai saat ini dia belum siap untuk diturunkan pada hari ini. Masih banyak sekali Coach pertanyaan yang masuk untuk Barito, karena memang teman-teman media juga sangat antusias dengan kemenangan Barito ini. Coach, pertanyaan berikutnya, apakah kemenangan ini sekaligus menjawab kritikan yang sempat dikirimkan oleh supporter dari Barito sendiri, Coach? Ya, saya juga sudah menyampaikan pemain sangat wajar ya, ketika 4 pertandingan belum meraih kemenangan, tentunya sebagai supporter yang cinta kan Barito pasti akan mengeluarkan pendapatnya atau unek-uneknya. Kami sadar dengan hal itu, tapi butuh sekali lagi saya menghimbau para supporter juga cukup minta kesabarannya, karena kalau boleh dilihat mayoritas dari pemain kami yang betul-betul baru turun di Liga 1 pada tahun ini banyak sekali, mungkin 80%. Katakanlah hanya Bayu pemain asing yang hari ini main, yang lainnya semuanya baru pertama kali menginjakan di lapangan untuk berlaga di Liga
kelas 1 ya Liga 1 di Indonesia. Saya pikir wajar. Jadi tolong sabar-sabar, tapi saya punya keyakinan. Dan contohnya hari ini mereka bisa begitu bagus menampilkan permainan. Jadi ke depan insya Allah dengan tim ini bisa lebih baik lagi. Untuk itu bersabarlah. Oke. Pertanyaan berikutnya Coach, masih menyambung statement Coach yang tadi. Terlihat ada 2 pemain yang baru pertama kali main, seperti Yuswanto dan juga Buyung. Bagaimana Coach melihat permainan mereka Coach di pertandingan ini Coach? Ya, untuk sekelas Buyung, untuk pertama kali, bukan hanya Buyung, ya termasuk Yuswanto, baru pertama kali main di Liga 1. Untuk Buyung lebih banyak, lebih dari 60 menit mungkin dimainkan. Saya pikir plus minus lah ya, tapi lumayan lah untuk penampilan perdana dia. Saya pikir saya apresiasi juga. Karena saya tahu tekanannya begitu berat sebetulnya buat mental dia. Tapi dia bisa menjalankannya dengan baik sehingga bisa menjaga keseimbangan tim. Yuswanto sendiri dengan menit yang dengan yang sedikit, tapi dia bisa oke lah. Boleh dikatakan oke untuk penampilan perdananya. Oke, masih ada 2 pertanyaan terakhir Coach. Masih untuk Coach Janul. Coach, Bayu Pradana berhasil mengunci playmaker PSM yaitu Willy Pluim. Apakah itu instruksi Anda dan bagaimana Anda melihat permainan Bayu tadi yang seperti disebut dalam laga kali ini? Dari beberapa pertandingan yang sudah dilakukan oleh PSM, kita sangat mempelajarinya dan semuanya yang menjadi otak serangan mereka adalah Pluim. Kita udah tahu semuanya itu. Sehingga saya dari jauh hari, dari mulai latihan, dari mulai classroom, semua sudah sampaikan ke pemain, Bayu sama Lutfi, untuk jangan sampai memberikan keleluasaan kepada Pluim dan dijalankan dengan bagus sehingga serangan PSM hari ini boleh dikatakan bisa kami kunci. Oke Coach, pertanyaan terakhir Coach untuk Coach Janur. Coach, permainan Barito terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Apakah ini salah satu strategi dari rotasi sejumlah pemain? Kemudian penampilan Rafinya yang sangat banyak membuka peluang, apakah ini merupakan instruksi dari pelatih? Karena dalam pertandingan ini tidak adanya Rizky Pora. Ya betul, tentunya semua apa yang dilakukan di lapangan tentunya ini adalah instruksi dari pelatih. Jadi tidak ada yang kasih kebebasan kemudian mereka seenaknya melakukan jadi tidak. Semuanya kita sudah merencanakannya untuk satu pertandingan tentunya si A begini, si B begini, termasuk kembali menyimpan atau memainkan Rafinha di sisi kiri. Yang kemarin di dalam 2 pertandingan dia main di tengah, ya, sehingga tempat di tengah diisi sama Buyung. Seperti itu. Oke, mungkin terakhir dari Raffi. Kemenangan ini justru tentu saja akan membawa mental yang sangat baik bagi pemain Barito. Raffi, untuk pertandingan selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan ke supporter untuk terus memberikan dukungan pada teman-teman Barito. Untuk supporter tetap dukung Barito Putra sampai kapanpun. Oke, nggak apa-apa untuk mengkritik sesuatu, tapi itu akan kita menjadikan motivasi untuk kedepannya lebih baik untuk tim ini. Ya, mungkin Coach ada mau ditambahkan terakhir? Ya, saya juga sama dengan apa yang disampaikan Raffi. Untuk supporter tentunya tetap bersabar, butuh proses dan silakan kritik kalau memang ada sesuatu yang kurang puas, tapi tetap kami mohon dukungannya karena kami tidak ada apa-apanya kalau tanpa dukungan dari Batman Mania. Ya, seperti itu. Dan kepada pemain juga saya tadi sudah disampaikan bahwa jangan cepat berpuas diri, perjalanan masih panjang dan baru menang 1 kali. Harus lebih fokus lagi. Oke, saya rasa cukup untuk sesi bersama Barito Putra. Terima kasih pada teman-teman media yang sudah bergabung bersama kami di sesi post-match press conference dari sesi Barito dan juga tadi PSM. Selamat kami ucapkan kepada tim Barito atas kemenangan ini. Semoga di pertandingan berikutnya terus mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pada Coach Janur, terima kasih pada Raffi. Dan teman-teman, saya akhiri press conference pada sesi ini, pertandingan 1 atau pertandingan pertama ini. Kita akan nantikan ada pertandingan kedua antara Persikabo berhadapan Persib Bandung. Saya Dede Tanaya mewakili seluruh panitia pelaksana pertandingan. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.